Selamat pagi. Dalam pagi ini kita mendapat sesuatu yang menurut saya adalah semangat pagi. Hari ini Bapak Saudara sekalian, saya mau memberikan tema yang mungkin kelihatannya sangat aneh, yaitu makna salib dalam Sokratul Maut Ganda. Apa yang dimaksud dengan salib dan Sokratul Maut Ganda? Mungkin Bapak Saudara bertanya kan? Nah, sebelum saudara bertanya demikian, izinkan saya akan bercerita apa itu namanya salib dan apa itu namanya Sokratul Maut. Mari kita bernostalgia via sejarah yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 97, yaitu di mana Putri Diana atau Princess of Wales, mantan istri Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris, mengalami kecelakaan pukul 0.23 tengah malam. Mobil rentalnya yang bermerek Mercedes W140 S-Class yang ditumpangi bersama kekasihnya, yaitu Dodi Fayed, menabrak salah satu pilar dengan kecepatan 105 km per jam di terowongan Pont de Alma, Paris. Sebab Dodi dinyatakan meninggal seketika itu di lokasi kecelakaan, sedangkan Diana masih hidup sewaktu petugas paramedik tiba melakukan pertolongan pertama dan mereka membawa ke rumah sakit. Walaupun sudah diupayakan berbagai pertolongan untuk menyelamatkan nyawanya, namun karena luka dan pendarahan internal yang terlalu ekstensif dan masif, Diana akhirnya dinyatakan meninggal dunia pukul 4 subuh. Maka pada saat itu saya luar biasa heboh, seluruh dunia mendengar berita kecelakaan yang begitu tragis menimpa seorang putri yang begitu terkenal di jagat raya ini. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, seorang penulis Kristen terkemuka kelahiran Atlanta, Amerika Serikat bernama Philip Yancey, atau seorang penulis bestseller yang populer di Amerika, buku-bukunya terjual sekitar 15 juta jilid, mendapat panggilan telepon dari seorang produser televisi untuk diwawancarai. Bisakah Anda muncul di acara kami? Demikian dia disapa. Lalu setelah Yancey menanyakan tentang tujuan acara tersebut, produser itu menjawab, kami ingin Anda menjelaskan bagaimana Tuhan mengizinkan kecelakaan yang begitu mengerikan. Kan Anda saat ini menjadi pandit dalam kekristenan, makanya jawaban Anda pasti menjadi trendsetter dan menjadi kebenaran yang mewakili saat itu. Saudara sekalian, saat ini kita heran sekali kan ketika terjadi kecelakaan, musibah atau bencana alam yang disertai penderitaan yang menyebabkan kematian. Manusia di mana-mana cenderung mengkambing hitamkan atau menyalahkan Tuhan. Bahkan di dalam tulisan singkatnya, Yancey memberi contoh kasus yang lain benar-benar nyata adalah kesalahan manusia sendiri, seperti kehamilan di luar nikah atau pembunuhan sadis yang dilakukan manusia. Tetap saja aktor atau pelakunya mengkambing hitamkan pada Tuhan atau cenderung menyalahkan Tuhan untuk apa saja yang menimpa manusia dalam keadaan kehidupan ini, sambil mempertanyakan. Pertanyaannya gimana saudara? Bagaimana mungkin Tuhan yang pengasih membiarkan ini terjadi? Mengapa bisa terjadi? Dan mengapa sering mempersalahkan Tuhan? Nah, saudara sekalian, jawabannya adalah karena manusia hanya menginginkan Allah menurut kategori ukuran angan-angan atau harapan dalam framework atau kerangka pikiran saudara dengan saya kan. Menurut struktur pemikiran manusia, Allah seharusnya melakukan ini dan itu, yaitu mencegah dong bahayanya atau musibahnya, menolong kalau ada yang menderita atau hampir meninggal, memberi jalan keluar bila misalnya ada usaha macet atau nyaris bangkrut. Bahkan mungkin melepaskan, misal kalau ada yang sedang sekarat, tiba-tiba dipulihkan kembali, melindungi sepanjang hidup atau minimal sepanjang perjalanan ke sana kemari, atau dan yang ditunggu-tunggu semua orang, pastinya apa? Mengadakan mujizat, khususnya dalam situasi mentok atau the power of kepepet atau situasi yang mesti ditolong. Itulah sebabnya banyak orang, termasuk orang yang mengaku Kristen, sulit mengerti tentang jalan salib kan. Maka dalam perikop bacaan hari ini dari Matius 16 ayat 21 sampai 26, ketika Tuhan Yesus mulai menyampaikan kepada muridnya
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam ayat 21, Simon Petrus, muridnya yang terkemuka, bereaksi dan menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan dalam hal tersebut. Hal ini sekali-kali takkan menimpa engkau." Dalam ayat 22. Apa yang dimaksud oleh Petrus dengan istilah hal itu? Jelas, yang dimaksud hal itu adalah penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Artinya, Petrus menolak jalan salib, dan Petrus mewakili kebanyakan manusia di mana yang mereka menolak jalan salib, kan? Jalan penderitaan dan kematian. Justru disitulah persoalannya. Orang menolak jalan salib atau jalan penderitaan dan kematian sebenarnya. Bahkan dalam ayat 23 mengatakan, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi, pemikiran apa atau perspektif apa Tuhan Yesus berbicara tentang makna salib? Pertama, saudara sekalian, saya mau jelaskan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa jalan salib adalah melalui penderitaan dan kematian. Inilah jalan perdamaian dan penebusan yang Tuhan rencanakan guna mendamaikan, menebus manusia yang berdosa melalui jalan salib. Saudara bisa bandingkan dalam Roma 3:25 yang berkata, Kristus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian iman dalam darahnya. Jadi apa yang dicontohkan Tuhan di dalam ayat 21 isinya jelas, rinci, spesifik dan pasti. Ia harus ke Yerusalem, menderita di bawah kaum agamawan, dibunuh, dan bangkit kembali di hari ketiga. Itulah overview atau sesuatu yang luar biasa. Saya merasa murid-muridnya terkejut, bingung, tidak menyangka, dan sekaligus tidak menerima realita ini, kan? Mengapa tidak bisa menerima? Karena dalam benak mereka sudah terlanjur pola semacam pemikiran Mesias masa depan, nasionalis Yahudi yang tampil bagai pahlawan gagah perkasa yang akan membebaskan bangsa dan penjajahan Romawi. Dari satu lagi, ke Mesias atau Kristus tidak dapat mati. Dalam bahasa singkatnya saya, Yesus Kristus itu tidak akan bisa mati. Yesus Kristus itu pasti bisa menyelamatkan karena dia Tuhan. Itulah sebabnya Petrus kaget menarik Yesus ke samping dan melontarkan sesuatu yang bersifat oposisi terhadap perkataan Yesus. Artinya, Petrus menolak penderitaan dan kematian sama seperti saudara dengan saya, kan? Tetapi saudara sekalian, kalau kita mau jelas, siapa di antara kita yang suka penderitaan atau kematian? Kalau dalam bahasa saya, mau nggak sistem namanya tetek bengek? Yaitu bengeknya buat saudara, itunya buat saya. Dan jujur dan terus terang, saya termasuk yang sama seperti Petrus, tidak suka penderitaan dan kematian. Saya juga tidak suka cari susah, apalagi cari mati. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita sekalian juga jujur dan terus terang mengaku sesungguhnya kita sama dengan Petrus. Memang cita-cita kita semua sejak bertobat mau menjadi serupa dengan Kristus. Namun kenyataannya kita cuma mendarat di level Petrus saja. Maka selain menolak ide Mesias yang menderita dan mati, bisa-bisa kita sama seperti dia. Kita takut menghadapi penderitaan dan kematian. Berita-berita akhir juga mengenai anggota jemaat, famili, tetangga, sahabat dekat yang dijemput maut karena mungkin kemarin-kemarin terpapar COVID, membuat kita kecut hati. Bahkan situasi ekonomi yang semakin parah, dan yang saya sebut ini adalah sokratul maut ganda. Udah kita kena COVID, ekonomi kita juga marat-marit, itulah perkawinan sokratul maut ganda. Yang jelas bukan kita semua tahu dengan jelas bahwa sokratul maut ganda ini adalah tidak hanya memutuskan segenap relasi antara kita dengan Tuhan, juga menghentikan segala proyek, cita-cita, program atau visi atau kemauan kita, kan? Berbeda dengan pemikiran Petrus dan kebanyakan orang. Yesus datang bukan sebagai Mesias sang penakluk yang gagah dan tidak dapat mati seperti film-film yang kita tonton, Superman,
Hope atau apalah saudara sekalian. Ia hadir sebagai Mesias, sang pelayan yang menderita dan memberikan nyawanya. Dalam Markus 10:45 di situ dengan jelas. Disinilah saudara sekalian kalau mau jujur kekeliruan Petrus dan juga mungkin kita semua. Ia sebenarnya sudah tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang datang, dan ia sendiri sempat mendeklarasikan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," dalam Matius 16:16. Apa artinya? Ia hanya sebagai pribadi Kristus, tetapi tidak mengenal karya Kristus. Seharusnya kristologi yang benar, yang lengkap adalah kita mengenal Kristus dalam satu paket yang utuh, yaitu mengenal pribadi Kristus sebagai Mesias dan mengenal bahwa Mesias ini berkarya dalam menyelamatkan manusia dari dosa saudara dan saya. Demikian persoalan Petrus. Banyak orang Kristen di masa saat ini juga kan adalah ia ingin menentukan Yesus seperti apa yang cocok menurut saudara dan saya. Dalam bahasa saya, cocokologi. Pokoknya mencocokkan dengan kemauan kita sendiri, bukan kemauan Tuhan. Maksudnya jelas dalam bahasa rohani. Ya, kalau mau jujur, diam-diam, sebetulnya dalam hati kita sama kan? Bukankah kehendakku yang jadi, bukan melainkan kehendak Tuhan yang jadi kan? Ini adalah pikiran, maaf, mungkin pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan Allah, tetapi tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan manusia. Makanya Bapak Saudara sekalian, sehari ini kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau sudah seperti ini, jalan pikirannya baik Petrus maupun kebanyakan orang seolah-olah ingin melakukan proteksi terhadap agenda atau kepentingan pribadi kan, yang ada dalam benak mereka atau kita. Mereka menginginkan Tuhan ikut bergabung, turut berpartisipasi atau berbagi dalam mendukung rencana dan kehendak kita sendiri. Jadi maksudnya kalau saya terjemahkan, kami ingin Tuhan melakukannya dengan cara kita sendiri kan. Ini setelah akhirnya kristologi berhasil diputar balik menjadi amat sangat humanis, seolah-olah dan telah disesuaikan mengikuti selera pikiran masing-masing. Seperti ya kita tahu pendeta lah, denominasi lah, gereja lah, atau kita sendiri. Itu sebabnya banyak persoalan, keributan, konflik, karena ada pemimpin yang melayani menurut pola apa yang dipikirkan manusia. Maka pertanyaan bagi kita semua pada waktu setiap kita memperingati hari Jumat Agung beberapa bulan yang lalu kita lakukan, pola pikir seperti apa yang terprogram atau tercetak dalam kerangka berpikir kita? Pikiran yang sejalan dengan jalan salib atau pikiran yang sejalan dengan cara berpikir manusia atau kita sendiri? Nah, setelah pendekatan yang kedua adalah Tuhan Yesus menegaskan bahwa setiap orang percaya harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti jalan salib itu. Inilah jalan pemuridan yang berat. Setiap orang percaya harus siap sedia menempuh jalan salib. Kenapa saya katakan demikian? Pada ayat 24 amat jelas sekali. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Berat kan? Sebelum di ayat 21 dikatakan juga, ia atau Yesus harus ke Yerusalem. Dan di sini untuk konteks murid-muridnya ditekankan katanya harus. Sebenarnya dalam tata bahasa Yunani istilahnya disebut adalah sejenis indikatif mood atau sesuatu yang real atau nyata, yang mengarah pada verb of obligation. Maksudnya kata-kata kerja yang mendorong adanya kewajiban untuk dikerjakan. Jadi ketika seorang dipanggil untuk percaya kepada Kristus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus adalah sebuah kebutuhan pasti, sebuah keharusan atau kudu yang pasti bagi kehidupan selanjutnya dari orang tersebut. Dan di sini tidak ada ruang untuk memikirkan yang lain, tidak ada alternatif yang lain. Jadi maksudnya saudara sekalian, hidup kita jangan istilahnya setia di setiap lingkungan ada, tidak ada saudara sekalian. Maksudnya seseorang yang mengikut Yesus, orientasi dan agenda kehidupannya cuma mengarah pada satu tujuan. Tujuannya apa? Melayani Kristus.
bukan melayani agenda, ambisi, program, atau diri sendiri, apalagi sampai bikin gereja atau pelayanan misi hanya untuk mencapai uang atau memperkaya diri. Kalian, makanya sekarang pertanyaan-pertanyaan banyak kan, yang sungguh-sungguh melayani Kristus akan dapat membuktikan sampai akhir kehidupan di mana ia bersedia berkorban bagi Kristus dan kerajaannya. Maka benarlah perkataan teolog Jerman yang terkenal Dietrich Bonhoeffer yang hidup pada tahun 1906 sampai 1945 berkata, ketika Kristus memanggil seseorang, ia menyuruh orang itu datang mengikut dia dan mati. Waduh, luar biasa kan? Kata mati tidak berarti mati secara badani, apalagi mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus. Kata mati yang dimaksud Bonhoeffer adalah mati terhadap tuntutan, hak atau dorongan diri kita sendiri atau egonya kita, yaitu orang tersebut tidak lagi melayani ambisi, program, dan kepentingan diri sendiri, melainkan sejak hari pertama mengikuti Yesus, ia sadar bahwa hidupnya hanya untuk Tuhan Yesus aja. Tujuannya melayani Kristus dan memuliakan Dia sampai pada akhirnya. Jadi Tuhan Yesus harus kayu salib menempuh jalan salib, dan orang percaya juga harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus sebagai komitmen menempuh jalan salib, yakni kesediaan kita melayani Dia dan hanya kepentingan kerajaan surga, serta bersedia menghadapi setiap risiko, kesulitan, hambatan, bahkan kematian secara komitmen tersebut. Pertanyaannya, bersedia nggak kita menempuh jalan salib dan melayani hanya bagi kepentingan kerajaan Tuhan? Mungkin yang menjadi hal yang berat adalah gereja mula-mula aja jelas terbukti bisa mengikuti jalan salib, dan mereka sadar bahwa kepada mereka dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Dalam Filipi 1 ayat 29 begini firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Untuk siapa? Untuk Dia. Saudara sekalian, dalam situasi yang mengalami sokratul maut ganda ini, kita sebagai pengikut Kristus bisa saja berhadapan dengan kesulitan, kesesakan, penyakit, kematian, bahkan mungkin saudara sekalian yang paling parah kalau kata saya hari ini ya, kita menderita namanya penyakit 9P. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, putus pinjaman, mungkin juga pingsan. Tetapi karena orientasi dan tujuan kita hidupnya hanya satu, yaitu jalan salib, kita seharusnya tidak panik dan takut menghadapi ancaman kematian karena sokratul maut ganda, karena kita juga sadar bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam dan melalui kita guna mewujudkan rencana dan kepentingan kerajaannya. Semua yang ada di dalam dunia ini memang akan mati pada satu titik dalam kehidupannya, tetapi jangan biarkan kematian kita berlalu begitu saja dan menjadi sia-sia. Dan saudara sekalian, menurut Alkitab jelas, mulai Jumat Agung yang beberapa bulan yang lalu kita rajut dengan jelas suatu pengertian anti sokratul maut ganda. Kita dengar kuotasinya jelas, kerjakan sesuatu bagi Tuhan dan kerajaannya sambil terus-menerus memandang pada salibnya, sebab di sanalah terpancar kekuatan dan kemuliaan Allah melalui kehidupan dan kematian kita. Saudara sekalian, sebagai kata penutup supaya kita mengerti, saudara sekalian, izinkan saya memotong suatu kalimat lagu yang menarik, yaitu kalau zaman dulu namanya lagu Pentekosta. Di seberang sana air mata kelak lenyap, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selamanya. Jadi Bapak Saudara sekalian, ini bukan teologi kematian, ini bukan sesuatu yang menyebabkan kita menjadi mati, tapi yang jelas Bapak Saudara sekalian, sokratul maut ganda itu hanya isapan jempol, karena yang penting adalah mari kita matikan segala yang menyebabkan kita mati, yaitu cara berpikir kita,
kedua pengharapan kita. Mari hari ini kita satukan dalam kesatuan yang jelas antara kemauan kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, sehingga salib itu akan menjadi jalan keluar yang luar biasa. Amin.